ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang adab seorang muazzin, dan malam ini kita sambung dengan adab orang yang mendengarkan azan. Jadi muazzin ini adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia istiqamah dan mencukupi syarat-syarat menjadi muazzin sekaligus menghindarkan perkara-perkara yang buruk dari sifat seorang muazzin, dan kita yang mungkin punya kekurangan suara atau kita tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan azan, maka kita pun masih bisa mendapatkan pahala yang besar yang setara dengan muazzin, namun caranya yaitu dengan melaksanakan adab-adab orang yang mendengarkan azan. Baik, apa saja adab-adab orang yang mendengarkan azan? Yang pertama yaitu at-tardid sirran khalfal muazzin. Hendaknya seseorang yang mendengarkan azan itu mengulangi atau menjawab apa yang dibacakan atau dikumandangkan oleh muazzin. Dan itu berdasarkan hadis dari Abu Sa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza sami'tum nida faqulu misla ma yaqulu al-muazzin." Kalau engkau mendengarkan azan, maka jawablah seperti apa yang disebut oleh muazzin. Nah, jadi semua kalimat azan itu hendaknya disahut seperti apa yang disebutkan oleh muazzin, kecuali ada keterangan dari Nabi ketika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka seseorang hendaknya mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Karena hayya 'alas shalah itu artinya mari kita melaksanakan salat. Jadi tidak cocok kalau kita menjawab mari kita laksanakan salat. Muazzin ajak kita lalu kita mengajak muazzin juga tersebut, tidak cocok, karena muazzin memang sudah berada di masjid untuk mengajak orang untuk salat. Jadi jawabannya la haula wa la quwwata illa billah. Lalu ketika muazzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka seseorang pun disuruh oleh Nabi mengucapkan kalimat yang sama, yaitu la haula wa la quwwata illa billah. Jadi cuma dua kalimat itu yang dijawab dengan bunyi
berbeda. Yang lain itu menjawab seperti yang disebutkan oleh muazzin, dan itu berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, "Idza qala al-muazzin," kalau muazzin memandangkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa qala ahadukum Allahu Akbar, Allahu Akbar, summa qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Jadi Nabi yang mengajarkan jawaban-jawaban kecuali tadi pada kalimat yang disebutkan oleh Nabi dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dari ujung hadis ini, setelah orang-orang mengucapkan kalimah-kalimah seperti yang disebutkan oleh muazzin, nah ada satu janji dari Rasulullah, yaitu setelah Rasulullah mengatakan ketika muazzin mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi, itu keluar memang dari hatinya, yaitu mentauhidkan Allah, dakhala al-jannah, maka dia dipastikan masuk surga. Makanya jawaban-jawaban kita mendengarkan azan itu bukan jawaban sekedar hanya mengikuti, tapi sebenarnya harus benar-benar menjawab dengan kebenaran kalimat itu. Jadi dimasukkan ke dalam hati. Ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar, kita pun mengatakan Allah Maha Besar. Jadi itu harus kita ucapkan dengan, kalau dalam salat itu dengan khusyuk, kalau dalam azan maka masukkan ke hati tentang kebenaran kalimat-kalimat itu. Jadi bukan hanya sekedar sambil lalu urut kata azan kata uci, tapi benar-benar ya sahur azannya ya tidak terfikir pun di dalam hatinya tentang sahuran azan. Padahal di ujung hadis itu Nabi mengatakan kalau mengucapkannya di dalam hatinya, terutama pada kalimah la ilaha illallah atau semua kalimah dia memuji-muji Allah, maka dakhala jannah, wajib masuk surga. Jadi jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, ini kalimah-kalimah ini kan semuanya kalimah yang membesar-besarkan, mentauhidkan Allah, dan kita itu memang surga itu milik kita apabila kita tetap berada di bawah kalimah la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi itu adalah kalimah la ilaha illallah. Kata Rasulullah, iman itu antara 60 sampai 70 cabang, dan yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah, karena dengan kalimah itulah kita dijamin masuk surga. Ada satu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Man mata wa lam yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, dia meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, maka wajib surga. Nah, di situ Abu Dzar kemudian bertanya kepada Nabi, "Wa in zana wa in sariqa?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang yang mengucapkan, bagaimana kalau orang Islam yang tidak syirik itu dia berzina, dia mencuri, tapi dia tetap mentauhidkan Allah, dia tidak syirik, tapi dia berzina, dia mencuri. Apa jawaban Nabi? Wa in zana wa in sariqa.
walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, selama dia mati bukan dalam keadaan syirik, tetap masuk surga. Abu Zar kemudian mengulang lagi pertanyaannya, wa in zana wa in sariqa, ya Rasulullah, ni orang ni berzina, mencuri, walaupun dia tidak syirik, mungkin dalam surga? Nabi kembali menjawab, wa in zana wa in sariqa. Jadi Abu Zar seperti betul-betul penasaran, kok bisa orang yang tidak mensyirikkan Allah walaupun bermaksiat tetap masuk surga. Nah, lalu Abu Zar bertanya ketiga kalinya, wa in zana wa in sariqa, walaupun berzina dan mencuri, ya Rasulullah. Kira-kira benar tak? Nyuka kedai. Dia hampir-hampir tak bisa menerima bahawa orang berzina, mencuri itu lambang dari maksiat-maksiat. Kata Nabi, walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga kalau mati bukan dalam keadaan mensyirikkan Allah. Nah, di kali ketiga Nabi kemudian menjawab, wa in zana wa in sariqa, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun Abu Zar tidak ridha. Jadi Nabi menambahkan kalimat, walaupun engkau tidak ridha dengan jawabanku wahai Abu Zar, tetap yang meninggal dalam keadaan tidak syirik tetap masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Ini harus kita pahami, jemaah Allah. Semua kalimah azan itu menunjukkan iman kita. Ketika kita menjawab azan, muazzin mengatakan kalimah terakhir la ilaha illallah, lalu kita jawab dalam hati la ilaha illallah. Ini kan kalimat biasa saja. Jadi apa maksud Nabi walaupun berzina dan mencuri? Maksud Nabi kalimah la ilaha illallah itu pengunci pintu untuk masuk surga. Cuma kalau bermaksiat, sebelum masuk surga dia transit dulu di neraka. Jadi bukan bermakna orang maksiat dengan la ilaha illallah langsung tamam dia. Ujungnya tamam, ujungnya tetap masuk. Selama tidak syirik, tetap diberi kesempatan masuk surga. Cuma kalau mati mencuri, berhutang tak bayar, selalu mengambil kredit bank dengan cara riba, sampai SK kadang belum tak bayar ada debit-debit, kemudian berzina, lalu macam-macam kehidupan dia lakukan yang maksiat, dia tetap dihisab oleh Allah di atas maksiatnya. Jadi mana yang menyebutkan bahawa masuk surga? Ada hadis lain yang menyebutkan bahawa syafaat Nabi yang terakhir, syafaat Nabi kita Muhammad yang terakhir untuk kita adalah Nabi meminta izin kepada Allah untuk menjemput semua yang berada di dalam neraka dari umatnya yang meninggal dalam keadaan tidak syirik. Jadi dijemput, Allah izinkan, kata Allah, Muhammad, jemputlah semua dari umatmu yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Dalam hadis yang lain, jemputlah semua umatmu yang di dalam hati mereka masih ada kalimah la ilaha illallah. Nah, di situ Nabi menjemput semua yang di dalam neraka. Setelah jeruak di dalam neraka, mereka dijemput oleh Nabi. Ini bukan kabar gembira, Pak. Jadi jangan mengira, oh benar, oh Masya Allah, berarti bisa nih kita lanjut mencuri, kita lanjut berzina, ujung-ujungnya kita kan surga juga. Ingat kalimat jeruak. Jeruak, oh saya jeruak, hancur-hancuran dalam neraka. Satu hari dalam neraka itu 1000 tahun yang kau hidup. Satu hari di neraka, kata Rasulullah, atau kata Allah sendiri, ka'alfi sanatin mimma ta'malun, sama seperti 1000 tahun yang kau hidup. Jadi nanti dijemput oleh Nabi, dimasukkan ke telaga Kausar 5 lalu
lalu kemudian dia dari gosong menjadi putih kekuning-kuningan seperti anak yang baru tumbuh dalam hadis. Lalu barulah disuruh masuk surga. Tapi di dahi mereka dibuat stempel, tertulis di dahi mereka Jahannamiyun, ex Nabi Jahannam. Berarti semuanya masuk surga. Siapa yang tinggal dalam neraka? Yang tertinggal hanya orang-orang kafir. Mukmin tidak ada yang tinggal, semua diangkut. Cuma itu tadi, yang bermaksiat tanggung jawab. Jadi inilah kalimah-kalimah yang diajarkan oleh Nabi pada azan. Maka ketika menyahut azan itu, sahurlah dengan iman. Jadi muazzin hayya 'alas salat, kita sambil bicara la haula wala quwwata illa billah. Muazzin bilang la ilaha illallah, kita sambil bicara la ilaha illallah. Tidak ada sedikit pun masuk di dalam hati. Nah, itu juga bermasalah. Nah, bolehkah berbicara ketika sedang azan? Disunnahkan memang untuk diam. Disunnahkan untuk diam, dengar, sahur. Itu sunnahnya. Namun ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa kalaupun seandainya berbicara yang dibutuhkan, maka tidak mengapa selama dia menyahut azan tersebut. Jadi inti daripada azan itu bagi orang yang mendengarkan azan, yaitu dia menyahutnya. Ada orang yang salah faham, ketika sudah azan disuruh diam. Asal sudah azan diam, jangan bicara lagi, diam. Atau seorang guru ketika azan berbunyi, dia menyuruh anak-anaknya diam semuanya sedang azan. Tapi diam saja, tidak ada sahutnya, nyanti salah. Jadi kita ini bukan mendengarkan intinya, tapi menyahut. Lebih bagus mendengar, diam, dengar, sahut. Tapi kalau sesekali diselingi dengan pembicaraan, itu tidak mengapa. Ada beberapa riwayat tentang Umar pernah berbicara, Abu Bakar pun pernah berbicara ketika sedang azan. Jadi jangan sampai tidak sahur. Walaupun ini bukan kewajiban, tetapi kita kehilangan bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang menyahut azan. Jadi itu adab pertama tentang mendengarkan azan. Kemudian adab yang kedua, sedikit tambahan Pak. Jadi kan tadi Nabi mengatakan, "Iza sami'tumul nida faqulu misla ma yaqulul muazzin." Kalau engkau mendengarkan azan, maka sahurlah seperti kalimah-kalimah azan tadi. Nah, sekarang kan ada yang kita kadang-kadang menyahut selain hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, itu memang dituntut sama Nabi. Ada kalimah yang kadang-kadang kita menyahut dengan kalimah yang berbeda. Contohnya apa? Ketika disebutkan di waktu subuh oleh muazzin, as-salatu khairum minan naum. Apa yang kita sebut? Sadaqta wa barakta. Engkau benar dan engkau adalah orang yang mulia. Nah, kalau kita kembali kepada kitab-kitab, maka sebenarnya tidak ditemukan sandaran atau dalil bahwa setelah mengucapkan as-salatu khairum minan naum, jawabannya sadaqta wa barakta. Sebenarnya tidak ditemukan dalil. Cuma ada ulama yang menganjurkannya. Tetapi jumhur ulama mengatakan tetap jawabannya seperti yang disebut oleh muazzin. Itu pandangan yang lebih banyak dan lebih kuat. Jadi kalau muazzin menyebutkan as-salatu khairum minan naum, maka yang lebih banyak termasuk Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwa jawabannya seharusnya seperti yang Nabi suruh, apa? Seperti kalimah itu. Jadi jawabannya tetap as-salatu khairum
minal-naum. Walaupun tidak mengapa seseorang menjawab sadaqta wa bararta, tapi kita kan selama ini mungkin terbiasa di mulut tapi tidak menyelidiki. Nah, setelah kita teliti, ternyata memang seharusnya yang lebih banyak itu, yang lebih kuat itu kita mengucapkan seperti muazzin ucapkan. Jadi ini termasuk yang mungkin harus kita perbaiki sedikit. Tapi kalaupun sudah terbiasa, ya tidak apa-apa. Baik, kemudian ada berikutnya yang kedua adalah setelah selesai menyambut suara azan. Sebelum ditanya apa, saya teringat satu lagi. Kalau seandainya seseorang masuk ke dalam masjid, azan berkumandang, yang mana yang lebih utama? Apakah dia langsung melaksanakan solat tahiyatul masjid atau qabliyah, atau dia berhenti menyahut azan lebih dahulu? Karena ada orang-orang yang kadang-kadang begitu masuk masjid, azan berkumandang, dia sembahyang aja, dia langsung solat. Ini sebenarnya tidak mengapa untuk solat, karena pada dasarnya qabliyah itu sudah boleh dilakukan karena sudah masuk waktu salat, sudah boleh. Nah, begitu juga kalau tahiyatul masjid juga berhak dilakukan karena dia memang masuk masjid. Cuma kalau ditanya mana lebih utama, jawabannya lebih utama dia menjawab azan lebih dahulu, karena itu adab mendengarkan azan. Dan menjawabnya hendaknya kalau dia masuk masjid dalam keadaan berdiri. Kenapa dalam keadaan berdiri? Karena kalau sudah duduk maka dia kehilangan pahala tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu kalau waktunya sempit maka dia bisa digabung dengan salat qabliyah. Kita cukup berniat qabliyah saja. Ini kita masuk masjid, Pak, azan berkumandang. Ini kita pikir kalau salat tahiyat dulu, habis itu kita salat qabliyah mungkin tidak cukup waktu. Maka di saat seperti itu kita boleh mengambil qabliyah saja, tetap dapat pahala tahiyatul masjid. Menggabungkan salat maksudah dengan ghair maksudah itu dibolehkan. Syaratnya jangan duduk. Syaratnya jangan duduk. Kenapa? Karena Nabi mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjid, kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'atain. Dalam hadis lain hatta yarka' raka'atain, sampai dia salat dulu dua rakaat. Nah, sekarang kita kalau ingin menggabung dalam waktu yang sempit dibolehkan. Tapi kalau waktunya lapang, paling bagus tahiyat dulu, bangun sekali lagi untuk qabliyah. Nah, jadi jemaah maka Allah, jangan keburu-buru untuk salat. Kalau sedang azan, sahutlah semua tuntunan azan. Itu kita dapat pahala besar. Jadi jangan sampai kita lewatkan. Karena kita manusia di dunia diberi sedikit lebih saja kita mau lakukan apapun. Ketika hari raya Idul Fitri, kata pemilik toko atau pemilik perusahaan atau pemilik SPBU, kata pemilik SPBU ini, siapa yang mau jaga SPBU atau jaga toko di hari raya, maka saya beri gaji lebih di hari itu, karena orang maunya libur. Maka ditawarkan, siapa yang mau menjaga toko di hari raya, saya kasih lebih gaji. Saya kasih hari itu gaji 2 kali lipat gaji sehari. Berebut kadang-kadang orang, Pak, sampai mengatakan ya sudahlah, saya tidak terlalu penting hari raya, baru kerja mana-mana. Nyan baru dijuk benan, orang berebut-rebut untuk mencari kelebihan. Tapi ketika Allah menawarkan untuk pahala akhirat, karena tak nampak pahalanya, orang tak berebut. Akhirnya apa? Azan dilalaikan, tak disahur, tak dibaca apapun nanti yang berikutnya ada berikutnya. Di sinilah dia telah meninggalkan pahala yang besar dari menyahut azan. Ya? Nah, makanya diam, dengar, sahur, itu yang terbaik. Okey, baik. Mana?
menit. Setelah itu baru kita tanya jawab. Adab yang kedua bagi orang yang mendengarkan azan, yaitu hendaknya dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Dia bersalawat kepada Nabi setelah azan. Dan ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul." Kalau engkau mendengarkan suara muazzin, maka sahutlah seperti yang dia sebut, yang muazzin sebut. Nah, setelah selesai azan, summa sallu alayya. Kemudian selesai azan, bersalawatlah kepada aku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Dan barang siapa yang bersalawat kepada aku setelah azan, sekali dia bersalawat, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Salawat Allah untuknya maksudnya yaitu ampunan, keselamatan. Sekali kita bersalawat kepada Nabi setelah azan, Allah 10 kali membalas salawatnya. Maka apa pekerjaan kita setelah kita menyahut semua suara azan? Bersalawat. Muazzin pun bersalawat. Dan bersalawat itu tidak perlu dilakukan di mik. Karena ada kadang-kadang di kampung-kampung setelah azan muazzin gak bersalawat. Jadi salawatnya itu dari habis azan itu mulai terus bersambung dengan syair-syair, bersambung dengan qasidah kadang-kadang sampai muazzin hendak sembahyang sunat. Gedeng pak dimik ke bersalawat sampai waktu qamar. Inilah kesalahan yang paling banyak terjadi. Salawat itu tidak perlu panjang, baca semuanya, yang dengar baca, muazzin pun baca. Nanti ada doa berikutnya lagi. Kita disuruh salat qabliyah, bukan terus-terusan berada di mik untuk bersalawat-salawat. Kan itu yang sering terjadi, Pak. Makanya kadang-kadang kita dengar itu sampai yang panjang sembahyang qabliyah. Anak piu-piu bersalawat Pak. Ya tak perlu sampai begitu. Nah, kemudian setelah bersalawat baru dibaca doa wasilah. Lalu Nabi mengatakan summa salullah li al-wasilah. Kemudian bacalah doa wasilah. Dan doa wasilah itu seperti yang disebutkan oleh Nabi, yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu yang disebut di dalam hadis. Nah, sedangkan tambahan kan ada tambahan itu wasyarafa wad darajatan aliyatan rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Kalimat wasyarafa dan innaka la tukhliful mi'ad itu tidak tersebut di dalam hadis sahih. Wallahu a'lam. Dari mana tambahannya saya belum tahu. Wallahu a'lam. Nanti coba yang mungkin tahu, ada pandangan ulama yang menambahkan itu boleh diberitahu. Wallahu a'lam. Saya belum tahu dari mana mendapatkan tambahan kalimat. Tapi hadisnya begitu berbunyi. Jadi ini barang siapa yang membaca doa ini setelah bersalawat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad halal lahu syafaati yaumil qiyamah, telah halallah syafaatku untuknya di hari kiamat. Maka habis azan salawat, habis salawat kemudian baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jadi ikuti urutan-urutan itu, dan nanti masih ada tambahan doa. Jadi kita bahas di berikutnya. Kita lihat dulu ada pertanyaan atau tidak. Silakan.